Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Kita berjumpa dalam renungan pagi kembali pada hari ini. Kita ada di bulan Desember. Kita ada di bulan Natal, di mana kita mengenang kembali bagaimana Yesus sudah lahir dan sudah menebus saudara dan saya. Kiranya sukacita Natal menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita awali dengan pujian dan penyembahan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Pujian dan penyembahan yang kami sudah sampaikan kiranya boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu ya Bapa. Tibalah saatnya kami mendengar firman-Mu, merenungkannya. Tolonglah kami Roh Kudus untuk kami punya pengertian
sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka ayat pokok renungan kita pada pagi hari ini. Matius 2 ayat yang ke-16. Ini termasuk dari kisah Natal ya saudara ya. Kisah Natal. Matius 2 ayat 16 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Seorang Raja Herodes, seorang pimpinan negara yang diberikan wewenang, dia melakukan tindakan membunuh semua anak yang dikatakan 2 tahun ke bawah. Karena sesuai yang dia ketahui dari orang-orang Majus bahwa Yesus atau Mesias yang lahir itu berumur seperti itu. Karena di dalam Matius 2 ini Yesus bukan dikatakan bayi lagi, tapi adalah anak, child atau young child, ya. Jadi ini jarang dibahas di dalam Natal saudara ya, tapi mari kita maknai saudara sifat daripada Herodes ini. Ya, dia seorang pimpinan yang harusnya mengayomi, memimpin, memberikan satu bimbingan, tapi dia mencelakakannya karena sifat yang sirik, ya, egois, ya, iri, dengki, dan juga tidak ingin disaingi orang lain. Kenapa saya rindu membahas ini, saudara? Firman Tuhan katakan juga dalam Roma, kita buka Roma 15 ayat yang ke-4. 15 ayat yang keempat ya, Roma. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Jadi kalau kisah Herodes ini tahun 2000 ya, awal tahun 2000, 2001 atau 2002 ditulisnya ya, menjadi pelajaran bagi kita, bagi saudara dan saya, supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi anggap ini menjadi satu pelajaran bahwa sifat daripada Herodes yang dikatakan tadi, iri, dengki, ya, sehingga dia berbuat jahat, tidak ingin disaingi, sehingga dia membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun, menyakiti orang lain, bersikap egois. Firman Tuhan juga tulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi, janganlah meniru perbuatan yang jahat. Mungkin saudara bertanya, saya berbuat jahat apa? Di era yang seperti ini saudara, di mana segala sesuatu menjadi mudah dijangkau. Ya, dengan sarana YouTube ini saya dapat menjangkau saudara. Sehingga setiap orang dapat bebas berkomentar, dapat bebas berekspresi. Baik melalui TikTok, YouTube, ataupun Facebook, apapun media sosial, Instagram, yang saudara sepertinya dapat menjalankan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu. Yang itu tentunya bukan menolong tapi menyakiti hati orang lain. Ini sama dengan berbuat jahat. Atau juga kalau kita jadi pimpinan, kita mulai merasa ada yang menyaingi.
Sehingga kita mulai mencari celah untuk menyingkirkan orang itu. Muncul satu istilah adalah pembunuhan karakter. Kita mulai mengintimidasi orang itu. Nah, hal itu saudara yang mungkin cerminan daripada Raja Herodes yang ada di akhir zaman ini. Ya, kalau nyata-nyatanya kita lihat ya, banyak juga orang yang melakukan secara langsung. Tapi inilah yang tidak terasa, saudara. Kita ada di bulan Natal, di mana kita memperingati bagaimana Yesus lahir, boleh menebus saudara dan saya, sehingga kita boleh dilayakkan menjadi umat-umatnya. Biarlah di dalam Natal ini ada sukacita yang melimpah-limpah di dalam hati saudara dan saya, sehingga boleh mengalahkan pikiran atau perasaan-perasaan yang mungkin di dalam tahun 2022 ini. Mari kita tinggalkan, saudara. Pikiran-pikiran yang dikatakan meniru hal-hal yang jahat, berlaku tidak adil dimanapun saudara berada. Ya, itu yang ada di sifat daripada Herodes, sehingga kisah ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak mencontoh yang seperti itu. Mari kita masuki tahun 2023 dengan hati yang bersih, dengan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu Dia akan datang dalam waktu yang dekat, saudara. Perbaikilah kehidupan kita, rohani kita, keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita dapat mengetahui apakah ini yang baik atau tidak. Sehingga kita menggunakan pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga dalam perkataan, dalam tindakan, apapun yang kita kerjakan, boleh kita menjadi suratan yang dapat dibaca oleh semua orang bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Semuanya itu berpusat daripada hati. Sebab itu Amsal katakan, saudara, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Karena dari hati kita terpancar kehidupan, di mana orang-orang yang dapat berjumpa, berinteraksi dengan kita, kita dapat mempengaruhi untuk menghidupkan mereka, saudara. Itulah yang firman Tuhan dan Tuhan inginkan untuk kehidupan saudara dan saya. Kita tahu bagaimana kisah daripada Herodes ini. Sejarah mencatat Herodes mati di tahun kurang lebih 4 Masehi. Jadi kira-kira 2 sampai 2,5-3 tahun daripada peristiwa pembunuhan itu, Herodes mati. Herodes mati dengan mengerikan. Ya, sejarah mencatat itu adalah penyakit gangren yang katanya kekurangan asupan darah di kulit, di bagian otot-otot, sehingga terjadi satu hal yang menyakitkan di kulitnya dan di otot-ototnya. Mungkin saya perkirakan itu sejenis kanker kulit atau kanker darah. Dan meninggalnya, matinya dalam keadaan bau, saudara. Tentunya kita tidak ingin pengalaman Herodes itu menjadi pengalaman kita. Sehingga kita boleh lebih baik lagi bersikap, lebih berhati-hati lagi. Kata Amsal tadi katakan, waspadalah, jagalah hatimu dengan waspada. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Jangan sampai terpancar justru yang berlawanan dengan firman Tuhan. Mari saudara, bila perenungan kita tentang Natal melalui peristiwa Herodes, kita dapat menarik makna. Masuk di tahun yang baru, kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Apapun itu saudara, kita ada di dalam pimpinan Tuhan di dalam tahun 2023 mendatang. Saya percaya apapun yang dapat terjadi, Allah, Immanuel, menyertai saudara dan saya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan dapat menguatkan saudara dan saya, dan Roh Kudus senantiasa terus mencerahkan dan membuat iman saudara bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi peringatan bagi kami. Sehingga kami hari-hari di depan boleh menjaga hati, bersikap waspada. Karena kami tahu kami merupakan suratan yang dapat dibaca. Sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat
membawa kehidupan dimanapun kami berada. Tolonglah jemaat Tuhan untuk dapat mengaplikasikan ini di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.